Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usnida Anima Bruroh dari kelas PPAE dengan NIM 202180152. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul penggunaan MIMEM Method atau Mimicry and Memorization Method untuk meningkatkan kemampuan menghafal mufradat siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Fauzi MPD. Latar belakang masalah. Dalam pembelajaran bahasa Arab, metode mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut M. Arifin, metode adalah suatu jalan yang dilalui untuk mencapai satu tujuan. Jika demikian halnya, maka metode itu harus ada dalam setiap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru atau tenaga pendidik. Sebuah pembelajaran bahasa Arab dikatakan berhasil tergantung bagaimana seorang guru memilih metode yang tepat dalam pembelajarannya. Seorang guru sangat perlu melakukan perubahan atau pergantian metode dalam proses belajar mengajar sejalan dengan perubahan sikap dan minat siswa terhadap materi yang diajarkan. Pondok Pesantren Al-Islam adalah salah satu lembaga pendidikan yang berbasis keislaman yang beralamat di Jalan Madura, jurusan Merak, Ponorogo. Salah satu lembaga di Pondok Pesantren Al-Islam adalah Madrasah Tsanawiyah Al-Islam. Peserta didik baru MTS Al-Islam memiliki riwayat pendidikan yang berbeda. Ada yang berasal dari SD dan ada yang berasal dari MI. Tentu terdapat perbedaan di antara keduanya, terutama pada mata pelajaran keagamaan. Nah, dalam MI, selain mempelajari tentang pelajaran umum, juga memperdalam mata pelajaran agama. Salah satunya adalah bahasa Arab. Karena perbedaan riwayat pendidikan tersebut, kemampuan dan pengetahuan tentang mata pelajaran agama pun berbeda, khususnya dalam pelajaran bahasa Arab. Peserta didik yang berasal dari MI, pengetahuan mengenai bahasa Arabnya lebih luas dibanding peserta didik yang berasal dari SD. Nah, kebanyakan dari mereka yang berlatar pendidikan SD hanya mengetahui beberapa saja kosakata dari bahasa Arab. Selain itu, pembelajaran di kelas yang hanya terpusat pada guru dengan metode ceramah dan metode yang kurang tepat, sehingga peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran, sehingga kesulitan dalam menghafalkan mufradat. Kemudian kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik juga melatar belakangi kurangnya kemampuan siswa dalam menghafalkan mufradat. Nah, salah satu metode tepat yang digunakan untuk mengenalkan kosakata bahasa Arab adalah MIMEM Method atau Mimicry and Memorization Method. Metode ini disebut dengan metode Informant Drill Method karena latihan-latihannya yang dilakukan oleh seorang guru. Kerap kali metode ini juga dilakukan oleh seorang informan penutur asli. Nah, dalam metode ini, kegiatan belajar mengajar berupa demonstrasi dan latihan ucapan maupun latihan menggunakan kosakata dengan mengikuti dan menirukan guru. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil judul penggunaan MIMEM Method atau Mimicry and Memorization Method untuk meningkatkan kemampuan menghafal mufradat siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, kemampuan menghafal mufradat siswa kelas 7 MTS Al-Islam yang berlatar belakang pendidikan SD masih tergolong rendah. Yang kedua, guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dan yang ketiga, partisi keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar masih rendah. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan penelitian mengenai penggunaan MIMEM Method untuk meningkatkan kemampuan menghafal mufradat siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan menghafal mufradat siswa sebelum menggunakan metode MIMEM siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan.
Yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode MIMEM dalam meningkatkan kemampuan menghafal siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui peningkatan kemampuan menghafal mufradat siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan setelah menggunakan metode MIMEM. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Yang pertama di sini ada kontribusi teoritis, yakni penerapan penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan dan menambah wawasan mengenai bidang pendidikan bahasa Arab, khususnya melalui metode MIMEM pada pelajaran mufradat, sehingga dapat digunakan sebagai landasan maupun acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan bahasa Arab. Yang kedua adalah secara praktis. Nah, di sini secara praktis ada bermacam-macam. Yang pertama bagi peneliti, untuk mengetahui metode pembelajaran bahasa Arab sebagai sarana untuk menerapkan pengalaman belajar yang telah diperoleh. Kemudian bagi guru, menambah wawasan serta sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Kemudian bagi siswa, dapat membantu siswa yang bermasalah atau mengalami kesulitan belajar dan menghafal, khususnya pada menghafal mufradat. Dan bagi sekolah, sebagai bahan masukan bagi pelaksana pendidikan dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Telaah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah skripsi Akhilatul Ain dengan judul Penerapan Metode Mimicry and Memorization (MIMEM Method) dalam pembelajaran mufradat di MTS Asy-Syafi'iyah Jatibarang Brebes tahun pelajaran 2015-2016. Skripsi ini berisikan tentang pembelajaran mufradat bahasa Arab dengan menggunakan metode Mimicry and Memorization Method di MTS Asy-Syafi'iyah Jatibarang Brebes. Persamaan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan metode Mimicry and Memorization Method. Yang kedua adalah artikel jurnal Syarifah Aini dan Al-Mu'allim Wijaya dengan judul Metode Mimicry and Memorization Method dalam meningkatkan penguasaan mufradat peserta didik di madrasah. Jurnal ini berisi eksperimen metode Mimicry and Memorization di sebuah madrasah. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang metode Mimicry and Memorization. Perbedaan mendasarnya adalah dari jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan penulis ini menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian, skripsi Rian Rahadiansyah dengan judul Penerapan Metode Mimicry and Memorization dalam Pembelajaran Maharah Kalam di MTS Negeri 8 Sleman tahun 2017-2018. Skripsi ini berisi pembelajaran Maharah Kalam menggunakan metode MIMEM di MTS Negeri 8 Sleman. Persamaan yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan metode Mimicry and Memorization. Bedanya dalam penelitian tersebut, penerapan dalam pembelajaran Maharah Kalam, sedangkan penulis akan membahas mengenai penerapan dalam pembelajaran kosakata atau mufradat. Landasan teori. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Metode dalam bahasa Arab disebut juga dengan thoriqah, adalah rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa secara teratur atau sistematis berdasarkan pendekatan yang ditemukan. Metode mencakup cara atau sarana untuk menyajikan materi pembelajaran, maka ketepatan dalam memilih metode sangat menentukan keberhasilan penggunaan pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah Mimicry and Memorization. Nah, metode MIMEM ini merupakan singkatan dari Mimicry, yang artinya meniru, dan Memorization yang artinya menghafal atau pengingatan. Nah, metode ini adalah metode pembelajaran dengan cara peserta didik menirukan dan kemudian menghafalkan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah mufradat. Mufradat adalah perbendaharaan kata, di mana suatu kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid yang pada pelaksanaannya guru memberi kosakata yang bertujuan agar murid dapat menguasai kosakata tersebut.
Yang terakhir adalah kemampuan menghafal mufrodat. Karena pentingnya unsur bahasa dalam upaya menguasai keterampilan berbahasa, maka kosakata menjadi salah satu unsur penting yang perlu dikuasai oleh siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Sehingga menjadi hal yang logis ketika seorang mampu menguasai unsur bahasa dengan baik, maka kemungkinan besar juga akan mudah untuk menguasai keterampilan berbahasa. Oke, kemudian kerangka berpikir. Metode MIMEM merupakan singkatan dari mimicry atau meniru dan memorization yang artinya menghafal atau mengingat. Metode mimicry and memorization adalah metode pembelajaran dengan cara peserta didik menirukan dan kemudian menghafalkan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Metode MIMEM ini merupakan metode pembelajaran yang sering digunakan pada pembelajar bahasa pemula. Metode ini memudahkan siswa dalam menghafal dan dalam mengenal kosakata baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Selain itu, metode ini juga mudah diterapkan pada semua tingkatan pendidikan karena praktis dan tidak membutuhkan biaya dalam pengaplikasiannya, terutama pada kelas 7 di MTS. Nah, dalam penggunaannya, metode ini dalam pembelajaran mufrodat dapat menjadikan siswa lebih mudah menghafalkan mufrodat baru yang asing bagi mereka. Kemudian pengajuan hipotesis tindakan. Hipotesis penelitian ini adalah kemampuan menghafal mufrodat siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan dapat ditingkatkan melalui metode MIMEM. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas dengan model yang dikembangkan oleh Chemist dan McTaggart. Dan objek penelitiannya adalah peningkatan kemampuan menghafal mufrodat siswa kelas 7 MTS Al-Islam jurusan. Setting subjek penelitian tindakan kelas. Tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di MTS Al-Islam yang beralamat di Desa Jurusan, Kecamatan Marak, Kabupaten Ponorogo. Dengan waktu penelitian, waktu pelaksanaannya adalah pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Dan subjek penelitiannya adalah siswa kelas 7A MTS Al-Islam Jurusan yang beranggotakan 30 siswa. Variabel yang diamati ada variabel bebas atau X yaitu metode MIMEM dan variabel terikat atau Y itu adalah kemampuan menghafal siswa. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas per siklus. Jadi jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian tindakan kelas dengan model yang dikembangkan oleh Chemist dan McTaggart yang terdiri dari 2 siklus. Nah, ini adalah bagian siklusnya. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan tindakan, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Perencanaan. Nah, perencanaan mencakup rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau merubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Dan pelaksanaan tindakan menyangkut apa yang dilakukan peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana tindakan. Dan observasi, dalam kegiatan ini peneliti mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Dan refleksi, pada kegiatan ini peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-hasil dampak dari tindakan. Supaya lebih lengkap mengenai prosedur yang saya lakukan bisa dilihat di proposal saya. Baik, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.